jihad. Anak-anak tahu nggak qisas dan jihad itu apa? Qisas berasal dari kata qasasa yang artinya memotong atau berasal dari kata iqsa yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut syarat, qisas ialah hukum balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan senjata atau penganiayaan. Kemudian ada macam-macam qisas. Kepada Nurjana, tolong disebutkan. Qisas dibedakan menjadi dua, yaitu A. Qisas untuk tindak pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh sengaja. B. Qisas untuk tindak penganiayaan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan. Nah, kemudian selanjutnya ada syarat-syarat qisas, yaitu orang yang terbunuh terpelihara darahnya atau orang yang benar-benar baik. Kemudian yang B, melakukan tindak pidana pembunuhan sudah balik dan berakal. Bagaimana sabda orang tua dari terbunuh. Yang D, orang tua terbunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, dan dengan hamba Allah. Kemudian yang E, qisas dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata, dan lain sebagainya. Dari materi qisas tadi, apakah semuanya sudah paham? Paham. Jika semuanya sudah paham, kita lanjutkan, yaitu tentang diyat. Diyat secara bahasa yaitu denda atau ganti rugi. Secara istilah, diyat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Kemudian untuk saudari Zainab, tolong sebutkan sebab beliau ditetapkannya diyat. Sebab-sebab ditetapkannya diyat. Yang A, kebutuhan. Yang pelakunya dimanfaatkan oleh keluarga korban atau wali. Terus yang B itu pembunuhan seperti sengaja. Yang C itu pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tidak sengaja. Yang D itu pembunuh yang melarikan diri akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas dalam konteks ini. Terus yang E itu dia sulit dilaksanakan. Ini terjadi pada tindakan pengaitannya dan tindakan yang tidak terkait dengan melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan. Nah, itu tadi terjadi itu karena yang tadi. Terus selanjutnya kepada Resi Fitriani, tolong sebutkan macam-macam diyat. Macam-macam diyat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu diyat muwalaza, artinya diyat berat. Maksudnya itu membayarkan 100 ekor unta yang cintanya rincinya. Nah, yang pertama itu diyat muwalaza, artinya diyat berat yang membayarkan 100 ekor unta yang rinciannya terdiri 1 ekor, 30 ekor haqqah atau unta betina berumur 3 sampai 4 tahun. Yang kedua itu 30 ekor jazah. Yang pertama itu yang unta betina yang berumur 4 sampai 5 tahun. Sedangkan yang ketiga itu ada 40 ekor filfa yang yaitu unta yang sedang hamil. Yang wajib adalah yang pertama itu pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua itu pelaku tindak pidana pembunuhan seperti sengaja, dia muwalaza, dia berat, dibayarkan kepada keluarga korban besaran langsung selama 3 tahun. Yang setiap tahunnya dibayar sepertiga. Yang ketiga itu pelaku tindakan pidana pembunuhan di tanah haram atau Mekah atau pada Asyhurul Haram. Itu ada diyat
Ya. Baik. Itu tadi materi untuk kisos dan diat. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Belum. Apakah semua sudah mengerti? Tidak. Baiklah. Selanjutnya, karena semuanya sudah mengerti, di sini Ibu akan membagi kalian jadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok harus menyebutkan manfaat dari adanya kisos dan diat tadi. Ada hadiah nggak, Bu? Hadiah terus anak ini. Nggak ada kali ini hadiahnya, tapi pertemuan selanjutnya ada hadiah. Ya, untuk dari sebelah kiri kelompok 1 dan sebelah sini kelompok 2. Untuk Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Setelahnya nanti harus dipresentasikan ke depan untuk perwakilan kelompoknya. Baiklah, silakan untuk kalian berdiskusi. Kelompok 1 sudah selesai. Ya, Bu. Sudah siap? Udah siap, Bu? Nanti ya. Ya. Kelompok 2 Udah, Bu. Siap dari tadi ya, Bu. bagus. Oke. Baiklah, waktunya udah habis. Sekarang perwakilan kelompoknya mempresentasikan di depan. Kelompok 1. Kelompok siapa dulu yang ada siap? Buat kelompok 2, silakan pertanyaannya terus di depan. Ya. Jadi, manfaat kisos itu yang pertama untuk menegakkan keadilan, yang kedua untuk menjaga ketertiban masyarakat agar tidak terjadinya kekerasan atau kriminal dalam kehidupan ya. Baiklah.